Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastranida selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi sistem integumen. Langsung saja kepada pembaca saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Sufinaskin dengan NIM T 2021-0145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar atau keringat dan sebaseus, dan reseptor saraf khusus atau untuk stimuli perubahan internal dan lingkungan eksternal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Meta dengan NIM T2021010022. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian B, anatomi sistem integumen pada manusia. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Epidermis berasal dari ektoder dan terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis juga tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Kedua, sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Ketiga, sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Keempat, keratinosit, yaitu lapisan eksternal kulit yang tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Keratinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam itu terdiri dari yang pertama, stratum corneum, kedua, stratum lucidum, ketiga, stratum granulosum, keempat, stratum spinosum, dan kelima, stratum basal atau germinativum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dermis atau cutan yang biasa disebut cutaneus, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai trusikin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu yang pertama, stratum papiler, yang merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Yang kedua, stratum retikuler, yang lebih tebal dari stratum papiler dan tersusun atas jaringan ikat pada tak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani Rasidin dengan NIM T20210107. Saya akan membacakan materi bagian C, yaitu struktur aksesoris kulit. Pertama, yaitu rambut. Rambut terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Folikel rambut merupakan jaringan yang meliputi akar rambut. Rambut terdiri dari medula yang terdiri dari keratin lunak dan korteks serta kartikula yang terdiri dari keratin keras. A. Medula merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. B. Korteks merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. C. Kartikula merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan. 2. Kuku. Lempeng kuku terdiri dari sisik epidermis
yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena ada pembuluh kapiler darah di dalam dasar kuku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidanto Manur Sabara, NIM T2021010111. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul warna kulit. Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih, mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau hitam. Setiap warna kulit mempunyai keunikan tersendiri yang jika dirawat dengan baik dapat menampilkan karakter yang menarik. Warna kulit terutama ditentukan oleh A. Oksihemoglobin yang berwarna merah, B. Hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, C. Melanin yang berwarna coklat, D. Keratoialin yang memberikan penampakan opakui pada kulit, dan E. Lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostasis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi 1. Fungsi ekskresi, 2. Fungsi persepsi, 3. Fungsi pengaturan suhu tubuh, yaitu termoregulasi, dan 4. Fungsi pembentukan vitamin D. Oke, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolin dengan NIM T2021011006. Saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Langsung saja, bagian D, gangguan pada sistem integumen manusia. Yang pertama, kanker kulit. Penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Jika tidak diobati, sel-sel kanker ini akan menyebar ke organ lain seperti kelenjar, getah, bening, tulang, jaringan lunak, dan lain-lain. Kanker kulit adalah jenis kanker yang paling dominan di dunia. Di Amerika, kanker kulit diderita oleh 1 dari 5 orang dengan prevalensi sekitar 20% menurut Yayasan Kanker Kulit. Yang kedua, penyakit lupus. Penyebab lupus adalah penyakit autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu yang diderita lebih dari 1,5 juta rakyat Amerika. Normalnya sistem kekebalan tubuh akan menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, bakteri, dan bentuk lain yang berbahaya. Dalam hal penyakit lupus, sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi bahaya dan sebaliknya menyerang sel tubuh yang sehat dan merusak jaringan lunak seperti kulit dan organ lainnya. Penyakit lupus dapat menimbulkan masalah lanjutan pada ginjal, sistem saraf, jaringan darah, dan kulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Aksar Dunia dengan NIM T20210108. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Nomor 3, rubiola atau penyakit campak. Penyebab rubiola adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel rubiola tenggorokan dan paru-paru. Rubiola sangat menular dan cepat menyebar melalui udara. 3. Penderita rubiola batuk atau bersin. 4. Jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak dan kulit mati. Setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel. Folikel terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut atau bulu, keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebum membuat kulit lembab dan lembut. Jika Anda menderita penyakit jerawat, mungkin saja gangguan pada proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tri Putra Patumegali dengan NIM T2021011039.
5. Hemangioma. Hemangioma adalah pertumbuhan daging atau kulit, tetapi bukan kanker, yang tumbuh karena pertumbuhan jaringan darah abnormal. Hemangioma biasanya ditemukan dalam lapisan dari organ dalam, biasanya hati. 6. Cold sores atau herpes simplex virus. Cold sores adalah keadaan kulit melepuh berbentuk bulat berisi cairan yang biasanya tumbuh di sekitar mulut atau sekitar wajah. Terkadang lepuhan juga muncul dari jari, hidung atau di dalam mulut, tetapi itu jarang terjadi. Biasanya cold sores disebabkan oleh virus herpes dan tidak ada pengobatan untuk penyakit ini selain mengobati atau membasmi herpes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surati Nalfari, NIM T2021-01034. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pelaudean Bianca MST yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja dari PowerPoint kami. Langsung saja kepada materinya, saya akan membacakan tentang psoriasis, yang dimana ini adalah kondisi gangguan atau penyakit kulit kronis yang ditandai dengan bercak merah yang tumbuh pada kulit. Psoriasis ini dapat berbeda tergantung di mana dan jenis apa yang menyerang kulit seseorang. Yang kedua adalah rosacea, yang dimana ini adalah gangguan kulit kronis yang menyerang lebih dari 16 juta warga Amerika Serikat. Penyebab rosacea ini masih belum diketahui dan juga belum ada obatnya. Ciri khas rosacea adalah lingkaran kecil yang merah yang ditandai dengan adanya nanah yang tumbuh pada kulit. Kulitnya biasanya tumbuh pada kulit wajah. Rosacea ini biasa tumbuh pada bagian hidung, pipi, dan kening. Rosacea dapat menghilang dan timbul dengan dirinya yang biasa memiliki siklus. Saja yang dapat saya bacakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozon Serais dengan NIM T20201063. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang dimana mengenai struktur aksesoris kulit. Yang saya lanjutkan pada bagian ini yaitu pada bagian poin 9 dan 10. Langsung saja bagian 9 yaitu seborrheic eczema atau eksim seborrheic. Eksim seborrheic adalah suatu kondisi kulit yang terdapat dua penyebab penyakit eksim seborrheic, yaitu yang pertama sebum pada kulit yang berlebihan, dan kedua jamur yang disebut malassezia. Biasanya ditemukan di dalam kelenjar minyak kulit dan dipercaya sebagai penyebab kulit khas yang bermaksud burung, hives atau urtikaria atau gatal alergi. Mana hives urtikaria atau gatal karena alergi adalah perasaan gatal yang disertai timbul benjolan-benjolan kecil pada kulit. Biasanya berwarna merah dan sakit ketika disentuh. Pada kebanyakan kasus, urtikaria disebabkan oleh reaksi terhadap pengobatan dan atau reaksi alergi terhadap benda yang menyebabkan iritasi. Saya kira itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tadi tentang sistem integumen. Adapun kesimpulan dari materi kami ini yaitu sistem integumen pada manusia adalah terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar hidung.
Anatomi sistem integumen pada manusia kulit tersusun ada 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, skin appendix atau struktur aksesoris kulit dan warna kulit. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga hemostasis tubuh. Fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi proteksi, absorpsi, ekspresi, resolusi, pengaturan suhu tubuh atau termogulasi, dan pembentukan vitamin D. Serta gangguan pada sistem integumen manusia, diantaranya yaitu seperti kanker kulit, penyakit kukus, rubeola atau penyakit campak, jerawat, hemorrhagia Cox atau herpes simplex virus, psoriasis, rosacea, eczema atau eksim, psoriasis, dan herpes urtikaria atau gatal allergy. Itulah